Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Selamat berjumpa kembali di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang luas permukaan kerucut. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita berdiskusi membahas tentang luas permukaan kerucut. Silakan perhatikan ilustrasi berikut ini sehingga kalian bisa memahami konsep dasar luas permukaan kerucut. Ini ada sebuah kerucut dengan jari-jari R, tingginya T, dan garis pelukis S. Ini kalau kita potong pada salah satu garis pelukis dan jari-jari dan lingkaran alasnya akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti ini. Ini lala yang bawah ini lingkaran alasnya, kemudian ini selimutnya yang berbentuk juring dengan jari-jari S ini selimut kerucut. S-nya adalah garis pelukis. Kalau kita perhatikan maka luas permukaan kerucut ini bisa diperoleh dengan luas alas ditambah luas selimut. Yang atas ini namanya luas selimut. Luas alasnya berupa lingkaran berarti PR kuadrat. Luas selimutnya bisa dicari menggunakan perbandingan luas juring dengan luas lingkaran dengan jari-jari S seperti di kelas 8. Setelah dilakukan analisis dengan melakukan perbandingan luas juring dengan luas lingkaran jari-jari S, diperoleh bahwa luas selimut kerucut secara umum rumusnya adalah PRS. R itu jari-jari alas, S itu panjang garis pelukis. Jadi luas permukaan kerucut adalah PR kuadrat ditambah PRS yang bisa disederhanakan. Ini ada faktor PR, ada faktor PR. PR-nya bisa dikeluarkan, kemudian distribusi penjumlahan terhadap perkalian R ditambah S. Dengan demikian luas kerucut adalah PR kuadrat ditambah PRS, atau bisa juga menggunakan rumus PR kali R ditambah S, ya, hampir mirip dengan tabung, ya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Ini ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan, kalian pahami untuk memperluas kemampuan sampean dalam memahami luas permukaan kerucut. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sebuah kerucut dengan tinggi 24 cm dan panjang garis pelukis 25 cm. Hitunglah panjang diameter kerucut, luas permukaan kerucut. Di dalam pembahasan kerucut ini nanti kalian akan sering sekali menggunakan teorema Pitagoras, karena antara garis pelukis, tinggi, dan jari-jari itu membentuk segitiga siku-siku, ya. Seperti ini, jari-jarinya belum diketahui, maka nanti kita akan menyelesaikannya menggunakan teorema Pitagoras, karena ada pada sebuah segitiga siku-siku. Tinggi itu kan tegak lurus alas, ya. Nah, sesuai Pitagoras ketemu jari-jarinya 7. Sudah mahir kalian, ya. Jadi jari-jari kerucutnya adalah 7. Dengan demikian panjang diameternya sama dengan 2 kali jari-jari sama dengan 14 cm. Lalu kita cari luas permukaan kerucut PR kali R ditambah S. P-nya bisa dipakai 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 2, 5. 7-nya dicoret, ini habis ya, 7 bagi 7 1, tinggal 22 kali 22 sama dengan 484 cm persegi luas permukaan kerucut. Kalau tanya luas selimut kerucut ini ya cukup PRS, ya, PRS, tidak pakai 2 PR. Jadi yang kalau luas selimut ya atasnya saja berarti PRS. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Hitunglah tinggi kerucut yang ditunjukkan gambar di bawah.
kerucut dengan diameter 16 dengan luas permukaan 200 pi cm persegi. Berapa T-nya? Mari kita selesaikan. Luas kerucut rumusnya PR kali R tambah S. Ya. T kan tidak bisa kita cari langsung. Nanti kita cari dulu panjang garis pelukisnya, kemudian kita cari tingginya menggunakan teorema Pitagoras. Ini karena diketahui luas, berarti kita pakai luas kerucut begitu ya. 200 pi kali 8 tambah S. 200 dibagi 8 pi-nya pindah, 8 ditambah S. Ini 200 dibagi pi-nya habis, 200 dibagi 8 25 sehingga S-nya ketemu 17. Ya, 8-nya pindah sini kan sama dengan 17. Baru kita cari seperti contoh 1 tadi menggunakan Pitagoras 8 17 T. Kalau Pitagoras T kuadrat karena hipotenusanya 17 berarti kita kurangi 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Hasilnya tingginya 15 cm. Kalau kalian di kelas 8 sudah hafal triple karena ini sudah membahas terapan, bisa langsung kalian jawab ya. Ini ada 8, ada 17, berarti T-nya sama dengan 15 tanpa menggunakan proses seperti ini karena sudah hafal triple. Karena kita kali ini konsep dasar membahas tentang luas permukaan kerucut, tidak lagi membahas teorema Pitagoras. Nah, jadi tinggi kerucut yang diameternya sekian dan luasnya sekian adalah 15 cm begitu ya. Bisa dipahami? Lanjut. Contoh yang ketiga. Terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut yang sepusat. Ini dua kerucut besar. Kerucut yang lebih besar berjari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Jari-jari kerucut kecil adalah setengah jari-jari kerucut besar. Tinggi kerucut kecil adalah setengah kali kerucut besar. Lihat gambar ini. Tentukan luas permukaan bangun. Ini ada kerucut besar, tengahnya berlubang. Lubangnya juga membentuk kerucut yang jari-jarinya setengah kerucut besar, tingginya setengah kerucut besar. Mari kita selesaikan pelan-pelan, ini agak panjang prosesnya. Jari-jari besar, tinggi besar, jari-jari kecil setengahnya, garis pelukis kecilnya sama dengan setengah garis pelukis besar. Bisa kita cari menggunakan konsep kesebangunan dua segitiga kalau kita tarik segitiga ya, tingginya dan garis pelukisnya. Nah, bentuknya seperti ini, yang besar, garis pelukisnya yang besar ya. S besar karena Pitagoras, kerucut mesti Pitagoras ya, ketemunya S-nya sama dengan 26. S besarnya ini ya. Jadi garis pelukis yang besar 26, tentu nanti garis pelukis yang kecil adalah 13 ya. Kita lanjut. Sudah diketahui tadi, berarti ini 5, 12, 13. Luas alas besar, yang lingkaran besar, kita kasih nomor 1, PR kuadrat, 3 kali 3,14 kali 10 kuadrat, 314. Luas alas kecil, yang lingkaran kecil putih, kita kasih nomor 2, jari-jarinya 5, 78,5. Luas selimut besar, yang luar, kita kasih nomor 3, PRS, ketemu 816,4 cm persegi. Luas selimut kecil yang putih yang dalam, selimutnya PRS 3,14 kali 5 13, ketemu 204,1. Nah, untuk menentukan luas permukaan, nah berarti luas selimut yang besar ditambah yang atas ini, besar dikurangi lubang ini, ditambah selimut kecil yang dalam. Yang dalam ini juga kan permukaan bangun ya. Maka luas permukaan bangun, luas 1, luas alas yang besar dikurangi luas 2 ya, alasnya kan berlubang, berarti besar dikurangi kecil, ditambah selimut besar yang luar, ditambah selimut kecil ya, selimut kecilnya ditambahkan karena luas, bukan dikurangkan, kan di dalam kan juga permukaan, sehingga ketemu 1256 cm persegi luasnya ya.
Jadi luas permukaan bangun ini adalah 1256 cm persegi atau 1,256 liter kalau pakai liter dibagi 1000. Begitu ya. Lanjut. Contoh yang keempat ya. Terapan ini ya. Seri AKM. Topi Pak Tani. Topi Pak Tani terbuat dari bahan anyaman bambu, daun pandan atau daun lontar. Biasanya topi Pak Tani berdiameter 42 cm dan tinggi 20 cm. Rata-rata seorang pengrajin mampu menganyam 11 cm persegi topi Pak Tani setiap menitnya. Ya. Tentukan luas topi. Waktu yang dibutuhkan pengrajin untuk menyelesaikan sebuah topi. Mari kita selesaikan. Nah, Pitagoras lagi. Kita butuh panjang garis selimut. Garis selimut, garis pelukis, mohon maaf ya. S-nya belum diketahui untuk mencari luas. Pakai Pitagoras, kalau sudah hafal triple jawabannya adalah 29. 20, 21 kan 29. Nah, luas topi PRS, luas topinya kan hanya selimutnya saja, tidak pakai alas. Kalau pakai alas kan tidak bisa masuk ke kepala. 22 per 7 kali 21 kali 9 ketemu 1914 cm persegi luas topinya Pak Tani, luas anyaman tadi. Waktu yang dibutuhkan ya luas topi dibagi dengan 11 tadi per menit ya. 1914 dibagi 11 ketemu 174 menit. Jadi untuk membuat satu topi dibutuhkan 174 menit atau sekitar 2 jam 54 menit untuk membuat sebuah topi dengan ketentuan seperti di soal cerita ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.